Claro que mi equipo tiene que tener el balón, pero no por tenerla, sino para atacar y para generar ocasiones y hacer. Te he colocado un sistema de 3-4-3, ¿vale? 3 defensas, 2 pivotes defensivos. Oke guys, ulang coba-coba ya teman-teman. Kali ini kita akan mereaction video yang dikeluarkan oleh The Coach Boys edisi Xavi Hernandez. Di video itu belak-belakan Xavi Hernandez membongkar taktikal yang dia gunakan bersama Al-Shad dan filosofi yang dimiliki oleh Xavi Hernandez. Sebenarnya panjang video, tetapi poin-poin penting yang akan kita bahas. Nah, kalau misalnya lebih jauh teman-teman, kalau teman-teman ingin mendalami karakteristik bagaimana sih filosofi dari Xavi Hernandez ini, seharusnya teman-teman sudah membaca salah satu buku El Barça con Xavi una filosofia de juego con natural. Nah, di situ secara spesifik ya membahas bagaimana Xavi Hernandez. Jadi teman-teman yang banyak menjustifikasi ketika Xavi nantinya akan menjadi pelatih FC Barcelona akan membuat seperti Pep Guardiola, seharusnya membaca buku itu dulu. Nah, aku kebetulan udah aku baca beberapa poin karena aku mempunyai bukunya teman-teman. Nah, dan video ini juga sebenarnya menjawab ya teman-teman ya, karena biasanya video dari YouTube aku upload di TikTok teman-teman. Nah, di TikTok sempat tuh banyak yang masukan untuk tidak membahas timnas Indonesia dari sisi taktikal. Nah, perlu kita garis bawahi teman-teman bahwa di luar negeri banyak sekali analisis-analisis untuk membahas taktikal sepak bola. Tujuannya untuk meningkatkan daripada kualitas pelatih itu sendiri. Semakin kita bongkar, bukan bongkar sih istilah, semakin kita bahas, semakin banyak variasi yang dimiliki oleh setiap pelatih. Dan itu juga hasil diskusi ya pastinya dari aku juga yang pernah aku tampilkan di YouTube dengan beberapa pelatih dari Liga 1 Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk dulu ke poin pertama dari cuplikan video yang diterbitkan oleh The Coach Boys. Ini penting banget, jangan skip. Claro que mi equipo tiene que tener el balón, pero no por tenerla, sino para atacar y para generar ocasiones y hacer. Te he colocado un sistema de 3-4-3, ¿vale? 3 defensas, 2 pivotes defensivos, 2 centrocampistas interiores, un 9 y 2 extremos bien abiertos, porque en la fase de posesión, cuando nosotros tenemos el balón, lo más importante es ensanchar el campo y abrirlo lo más abierto posible y lo más profundo posible, ¿no? Si la línea defensiva del contrario está aquí, los extremos jugarían aquí, ¿vale? Entonces, el número 9 quedaría aquí. El contrario está jugando un 4-4-2. Ya me interesa tener a 3 aquí. ¿Por qué? Para generar superioridades. Si ellos jugaran con 3, ¿de acuerdo? Añadiríamos otro. Por ejemplo, ellos juegan con 3 aquí, añadimos otro. Nah, video pertama bicara tentang filosofi Xavi Hernandez. Kontrol bola, menguasai bola teman-teman. Itu jelas yang disampaikan oleh Xavi Hernandez, dan itu terlihat juga dengan apa yang sudah dia lakukan bersama Al-Shad. Ball possession tinggi, menguasai bola sepanjang pertandingan. Poin pentingnya dari video itu juga bukan hanya sekedar menguasai bola, kiri, kanan, tengah, depan, balik, belakang, balik kanan lagi, balik kiri lagi. Bukan hanya sekedar seperti itu, tetapi bagaimana dengan cara menguasai bola bisa mematikan lawan. Itu poin pentingnya teman-teman. Dan selanjutnya, formasi yang digunakan oleh Xavi Hernandez di Al-Shad yang sering dia implementasikan yaitu formasi 3-4-3. Sebenarnya kita udah membahas Xavi Hernandez dari sisi taktikal. Bukan hanya formasi 3-4-3 yang dia gunakan bersama Al-Shad, tapi formasi 4-3-3 dia gunakan juga. Formasi 4-1-4-1 dia gunain juga. Selain 3-4-3 tadi ya. Jadi dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, variasi-variasi formasi sering digunakan oleh Xavi Hernandez. Pada video yang dikeluarkan oleh The Coach Boys, dia menunjukkan formasi idolanya lah ya. Formasi yang paling sering dia gunakan bersama Al-Shad. Poin selanjutnya teman-teman dari cuplikan video tersebut bahwa Xavi Hernandez harus memiliki pemain double pivot. Kualitas pemain double pivot yang mumpuni, karena salah satu skema 3-4-3 yang dimiliki oleh Xavi Hernandez ketika build up penting sekali peran dari double pivot. Kalau kita ambil aja lah case sekarang ya,
case sekarang kalau misalnya Xavi Hernandez menjadi pelatih FC Barcelona, double pivotnya apakah ada kuat? Kualitas pemain yang dimiliki oleh FC Barcelona dengan karakteristik gaya kepelatihan dari Xavi Hernandez. Nanti bakalan kita bahas lebih jauh teman-teman ya. Kemudian selain double pivot, memiliki dua penyerang sayap yang menjaga lebar lapangan teman-teman. Itu kembali kita pertanyakan kalau misalnya kita ambil case Xavi Hernandez sekarang menjadi pelatih FC Barcelona. At least moment ya, nggak tahu lah aku nanti tiba-tiba Koeman hancur-hancuran 1, 2, 3, 4 pertandingan Xavi tiba-tiba masuk, itu aku nggak tahu ya. Tapi kalau kita baca dari video yang dikeluarkan oleh The Coach Boys teman-teman, bahwa Xavi Hernandez ini wajib memiliki pemain yang mampu menjaga kelebaran dan duel, skill individu yang mumpuni. Lebar lapangan yang seperti disampaikan oleh Xavi Hernandez harus memiliki skill individu. Nggak mungkin hanya lebar lapangan tidak memiliki skill individu. Dan ini merupakan khas dari Pep Guardiola. Kenapa? Cuma pemain Man City, cuman taktikal Man City yang disinggung oleh Xavi Hernandez di video full dari The Coach Boys tersebut teman-teman. Dan paling penting ada dua. Udah menjaga lebar lapangan, bukan maksudnya seperti bukan ralat. Yang paling penting teman-teman, sesudah menjaga lebar lapangan harus jumlah pemain unggul. Jadi oke, lebar lapangan, tapi kalau jumlah pemain dari tim yang dilatih oleh Xavi tidak unggul di sisi lebar lapangan, percuma. Jadi poin yang ditekankan oleh Xavi sudah ketika menjaga lebar lapangan dengan 3-4-3 harus overload jumlah pemain juga mendukung, misalnya 3 lawan 1 ataupun 2 lawan 1 di sisi lebar lapangan. Memang ini ya formal ya, normal teman-teman ketika kita melatih tim. Memang sebaik-baiknya ketika kita melakukan penyerangan ya kita buka semua lebar lapangan, ruang teman-teman dengan cara bermain memanfaatkan lebar lapangan. Oke, kita masuk ke cuplikan yang kedua. Pasaría aquí, ¿no? Nosotros fijamos los extremos bien, como hemos dicho antes, bien altos, bien largos, bien profundos, para fijar a estos cuatro, ¿no? Estemos. Un central se abre, otro central y un pivote se viene aquí, independientemente si el pivote puede venir aquí también para abrirse, ¿de acuerdo? Y nos quedamos solo con un pivote aquí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contra 6. Y esto lo trabajamos constantemente en el entrenamiento. 2, hay que encontrarlos. Si este chico, imagínate, este chico salta, ¿de acuerdo? Y este salta, estaríamos hablando de que el hombre libre está aquí. Nah, di poin kedua ini cara build up yang ditegaskan oleh Xavi Hernandez ketika dia melatih Al-Shadd. Filosofi ya teman-teman ya. Filosofi jelas. Di sini lebih dispesifikkan. Bermain tetap lebar lapangan. Kembali lebar lapangan, lebar lapangan, lebar lapangan. Sekali lagi teman-teman, kalau kita memanfaatkan lebar lapangan, otomatis ruang bakalan banyak kita dapat, dan itu coba diekspos oleh Xavi Hernandez sekarang. Kenyataannya di Al-Shadd. Dan Al-Shadd juga memiliki pemain yang mampu bermain satu lawan satu, skill individual yang luar biasa. Itu poin pertama teman-teman. Poin kedua, kiper harus jago build up. Nah, ini poin krusial yang 3-4 kali Xavi Hernandez menyampaikan tentang kiper penting dalam build up serangan. Dan itu juga yang dipraktekkan oleh Barcelona dengan Ter Stegen, yang dipraktekkan oleh Pep Guardiola bersama Ederson di Man City. Kiper teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini unik sih menurut aku ya, yang dimana double pivot yang kita sampaikan di awal tadi harus mampu turun ke bawah sebagai back, improvisasi posisi teman-teman, memanfaatkan ruang tadi lagi ketika build up serangan. 2 CB melebar teman-teman, ataupun 3 CB tadi melebar. Kemudian harus double pivot juga mampu mengisi ketika CB dari Al-Shadd ataupun tim yang dilatih oleh Xavi yang melebar turun ke bawah dari posisi gelandang tengah, turun ke bawah sampai mendekati posisi penjaga gawang. Ini nggak mudah memiliki karakteristik pemain seperti itu. Dan kita berkaca aja, apakah ada pemain Barcelona di sisi double pivot yang mampu memerankan seperti apa yang disampaikan oleh Xavi Hernandez. Dan poin terakhir,
unggul jumlah. Nah, di situ dia jelaskan ya, poinnya tetap ya, hampir dari semua segmen dia menyampaikan harus poin terakhirnya itu unggul jumlah pemain, overload. Nah, di video ini disampaikan juga akhirnya tadi 6 lawan 8. Jadi 8 pemain dari Al-Shad melawan 6 dari pemain lawan. Secara teoritis seperti itu teman-teman, yang poinnya mendapatkan ruang lagi. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Al-Shad nos generan o nos intentan de alguna manera defender en campo propio. De posesión nuestra, atacando a bloque bajo de equipo contrario, que normalmente hay que decir que en el Al-Shad nos encontramos 90-95% que nos esperan en bloque bajo, y se hace muy difícil, evidentemente, atacar. En este caso hay una línea de 4-3-3, pero normalmente, ¿qué hacen? Se sitúan en línea de 5, que todavía es más difícil. Y nos hacen un 5, tenemos la solución de jugar con el 9 para tocar de cara y atacar la línea de 5. Nah, di poin ketiga ini ketika Xavi bicara tentang parkir bus, hampir 90-95% Al-Shad bersama Xavi Hernandez ketika melawan tim Xavi teman-teman bertahan total 90-95% lawan defense menggunakan 5 back. Ini sebenarnya PR yang hampir ya setiap saat kalau kita bicara tentang case Barcelona, kesulitan menghadapi parkir bus. Nah, di sini Xavi Hernandez menawarkan selain daripada menjaga kelebaran, double pivot yang mumpuni teman-teman seperti di cuplikan-cuplikan sebelumnya kita sampaikan, pemain dari overload, satu lagi ya jumlah pemain yang unggul, ada 2 yang ditekankan oleh Xavi. Skill individu, 1 lawan 1 yang harus kuat teman-teman. Nggak hanya sekedar sudah sampai di lebar lapangan kiri ataupun kanan, nggak hanya sekedar situ, harus mampu melewati lawan, duel, challenge, 1 lawan 1 seperti yang ditunjukkan pada grafis video tersebut teman-teman. Itu yang penting. Nah, kalau kita bicara tentang ini fisik, selain daripada intelijen ya, otak yang dimiliki daripada pemain Al-Shad di bawah asuhan Xavi Hernandez. Karena keputusan yang dimiliki oleh pemain-pemain Al-Shad pada saat ini, walaupun Xavi masih melatih tim Qatar, cukup cepat. Nah, jadi ketika keputusan tersebut diambil cukup cepat, otak yang bermain tuh, bukan lagi fisik yang dikombinasikan dengan otak. Nah, ini menjadi problem ya untuk FC Barcelona, masalah fisik yang sempat juga disindir oleh pemainnya sendiri, Aguero ataupun Malcolm, mantan pemain FC Barcelona beberapa waktu yang lalu. Dan terakhir, diiringi seperti yang aku sampaikan beberapa poin tadi, yang terakhir, kalau misalnya parkir bus, kami mengambil inisiatif untuk take a shoot, mengambil shooting dari luar kotak penalti, dan ini tidak dimiliki oleh FC Barcelona. Dan pertanyaannya, kalau misalnya Xavi at this moment sekarang aku ketika membuat video ini ya, sekali lagi aku pertegas, nggak tahu lah aku nanti misalnya Xavi berubah pikiran dan dipaksa menjadi pelatih FC Barcelona sekarang dengan kondisi pemain FC Barcelona sekarang seperti yang kita bahas beberapa kriteria teman-teman, karakteristik pemain yang diinginin Xavi, tentunya sangat kasihan teman-teman, sangat kasihan. Shooting dari luar kotak penalti siapalah pemain FC Barcelona. Karena sekali lagi teman-teman, pelatih mempunyai karakteristik pemain-pemain yang dia inginkan. Dan kita masuk ke poin terakhir. Alto. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Entonces, balón portero, ¿no? Normalmente ellos se sitúan así, ¿vale? Y se colocan 2 pivotes aquí. ¿Sí? Este es en teoría el que queda libre y es el que nos va a ayudar a la presión alta. ¿De acuerdo? Porque vamos a saltar. ¿De acuerdo? El 9 fija un central, balón portero. Y el otro, el interior, alejado, digamos, al 9, es el que salta a la presión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y es el pivote defensivo el que nos hace la ayuda. ¿De acuerdo? Este que salta ha dejado al suyo, que es este, que a la vez salta el número 6, el pivote defensivo. ¿Quién queda libre? Queda libre este. Entonces, este muy pendiente, ¿de acuerdo? Si ellos son un equipo que les gusta jugar, aquí tenemos prácticamente hombre al hombre. Nah, di video keempat ini teman-teman, ketika Xavi menghadapi high press, kiper kunci. Yang seperti yang aku sampaikan tadi, banyak sekali kiper disampaikan. Kiper kunci karena esensinya Xavi Hernandez melakukan build up serangan dari kaki ke kaki. Itu poinnya teman-teman. Yang kedua, harus kuat pegang bola. Jangan under pressure.
Dan di sini ditekankan Xavi Hernandez kepada pemainnya. Ingat, bola itu harta karun, bukan boom. Ini berkaitan tentang mindset kan. Kalau kita ada harta karun, jaga baik-baik, tenang aja, jangan takut. Nah, bahkan kalau kita bicara tentang FC Barcelona, ibaratnya bola itu jadi boom. Boom dia terima langsung ketakutan teman-teman, panik. Ini cukup menarik ya, filosofi yang disampaikan oleh Xavi Hernandez. Bola itu harta karun, bukan boom. Dan kembali ketika ada pressure, improvisasi pergerakan. Ada beberapa ketika latihan yang selalu ditekankan oleh Xavi Hernandez. Selalu ada bola, kemudian menjaga kepemilikan bola, kemudian improvisasi dalam misalnya sudah megang bola, improvisasi pergerakan dari pemain-pemain yang tanpa pegang bola. Itu ditekankan oleh Xavi Hernandez untuk menghentikan high press dari lawan. Semoga video ini bermanfaat. Bagaimana menurut teman-teman kalau kita misalnya mengambil case dengan karakteristik kepelatihan Xavi Hernandez, kalau kita paksa dalam tanda petik sekarang untuk menjadi pelatih FC Barcelona? Komen di bawah. Bye.